Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Triyoga, NIM 1800434. Nomor absen 6 dari Penjas 5A. Sini saya akan menjelaskan tentang akibat paparan panas. Yang pertama ada tahap dari paparan panas, yaitu ada dua tahap. Yang pertama heat exhaustion atau kelelahan panas, yang kedua heat stroke atau sengatan panas. Selanjutnya yang kita bahas yang pertama kali adalah heat exhaustion. Atau kelelahan panas. Kelelahan panas terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang agak tinggi. Kedua, terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak baik. Nah, terjadi juga apabila si tubuh itu melakukan respon terhadap suhu atau terhadap penyesuaian suhu yang tidak baik. Lalu ada gejala dan tanda. Yang pertama, kulit basah berkeringat atau lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering atau haus, adanya mual atau muntah, suhu tubuh meningkat hingga 40 derajat Celcius, nadi cepat dan lemah. Selanjutnya ada bagian tubuh yang kram. Nah, untuk selanjutnya kita ke tahap pertolongan dari kelelahan panas tersebut. Yang pertama, bawa ke lokasi yang teduh atau usahakan pindahkan si korban ke lokasi yang lebih teduh daripada sebelumnya, bisa juga di ruangan yang ber-AC. Lalu posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Usahakan ketika membawa si korban, tinggikan di bagian kakinya. Lalu melonggarkan atau melepaskan pakaian-pakaian atau ikat pinggang atau topi, kerudung untuk perempuan yang mengekang dari atau mengganggu pernapasan atau mengganggu tubuhnya. Bila sadar, beri minuman elektrolit seperti minuman-minuman yang mengandung elektrolit seperti Pocari Sweat, atau bisa juga dengan minuman-minuman campuran dari garam dan gula. Selanjutnya selalu awasi kelelahan panas dan dapat cepat menjadi heat stroke. Agar tidak terjadi heat stroke atau kelelahan yang berlebihan, selalu awasi kelelahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita ke tahap pertolongan dari kelelahan panas tersebut. Yang pertama, bawa ke lokasi yang teduh atau usahakan pindahkan si korban ke lokasi yang lebih teduh daripada sebelumnya, bisa juga di ruangan yang ber-AC. Lalu posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Usahakan ketika membawa si korban, tinggikan di bagian kakinya. Lalu melonggarkan atau melepaskan pakaian-pakaian atau ikat pinggang atau topi, kerudung untuk perempuan yang mengekang dari atau mengganggu pernapasan atau mengganggu tubuhnya. Bila sadar, beri minuman elektrolit seperti minuman-minuman yang mengandung elektrolit seperti Pocari Sweat, atau bisa juga dengan minuman-minuman campuran dari garam dan gula. Selanjutnya selalu awasi kelelahan panas dan dapat cepat menjadi heat stroke. Agar tidak terjadi heat stroke atau kelelahan yang berlebihan, selalu awasi kelelahan. Nah, untuk yang kedua, tahapan kedua dari paparan panas, yaitu ada heat stroke atau sengatan panas. Merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu tubuh, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat, terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih besar daripada 40 derajat Celcius. Yang tadi untuk yang kelelahan panas mendekati 40, sedangkan ini lebih besar dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejala dari heat stroke atau sengatan panas itu, yaitu yang pertama kehilangan kesadaran, kulit kering dan memerah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual, respon menurun, nadi cepat dan lemah pada otot, atau tubuh kita mengalami kelelahan atau dalam bahasa Sundanya leuleus. Nah, pertolongan untuk sengatan panas atau heat stroke. Yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin. Bisa dengan kompres, bisa dengan dipindahkan ke ruangan yang lebih dingin.
Nah, bila sadar beri minum elektrolit seperti yang tadi. Selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Tanda-tanda vital di sini seperti jantung, paru-paru, seperti itu. Bila perlu, ketika penanganan selesai atau ketika penanganan semakin memburuk, bawa ke rumah. Untuk yang selanjutnya ada luka bakar. Penyebab dari luka bakar tersendiri yaitu termal atau suhu yang melebihi dari 60 derajat Celcius. Bisa dengan kimia atau asam atau basa yang kuat, bisa dengan listrik atau bahkan dengan radiasi atau paparan dari matahari yang berlebih. Selanjutnya ada tingkat luka bakar. Yang pertama luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Nah, untuk luka bakar derajat 1 meliputi lapisan kulit paling atas atau ari dengan tanda kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Sedangkan untuk yang derajat 2 meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Yang derajat 3 yaitu meliputi jaringan bawah kulit, kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Bahkan kulit bisa mati dengan sendirinya ketika sudah mengalami luka bakar derajat 3. Selanjutnya ada penanganan dari luka bakar itu sendiri. Yang pertama, hentikan proses luka bakar. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, balut atau basahi atau longgar tertutup. Balut dengan kain basah, tetapi jangan sampai mengekang atau harus dengan longgar. Dan langkah selanjutnya yaitu tutup kembali. Yang keempat ada siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, bisa juga ditambahkan dengan salep luka bakar yang ada di apotek-apotek. Selanjutnya ada luka bakar dari kimia. Nah, luka bakar ini disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang menyentuh tubuh kita. Nah, cara penanganannya segera siram dengan air di bawah kurang lebih 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Selanjutnya ada luka bakar akibat yang disebabkan oleh listrik. Yang pertama ada gejala dan tanda. Nah, yang pertama yaitu gejala dan tandanya yaitu perubahan status mental. Kedua, tampak luka bakar berat. 3, pernapasan dangkal dan tidak teratur. 4, denyut nadi lemah sampai tidak teraba. 5, patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Adapun penolongan luka bakar oleh sengatan listrik. Yang pertama, lakukan penilaian dini. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan daerah listrik keluar. Nah, yang ketiga, tutup luka, yang keempat, atasi shock bila ada. Yang kelima, rujuk. Namun sebelum melakukan hal tersebut, harus melihat apakah si korban itu masih tersengat listrik atau tidak. Selanjutnya ada luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan beracun. Yang pertama, gejala dan tanda: bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran napas atau kekurangan napas, pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar berbicara atau sulit berbicara, gerakan terbatas, dan sianonis. Nah, adapun pertolongannya, yang pertama, pindahkan penderita ke tempat yang lebih aman atau ke tempat yang lebih nyaman. Kedua, berikan oksigen sebanyak mungkin atau berikan oksigen ketika menemui hal tersebut. Ketiga, penilaian dini. 4, napas buatan bila perlu. Nah, untuk tahap selanjutnya, jika masih belum sadar atau masih mengalami luka tersebut, rujuklah ke rumah sakit terdekat. Mungkin presentasi atau pemaparan materi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.